kemudian kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita yaitu Ibu Susi. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada rahmatnya hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Etni Bayandri, yang mana Ibu Etni adalah CDP Angkatan 11 tahun 2024. Angkatan 10. Selawat dan salam selalu kita ucapkan teruntuk Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana karena rahmatnya, karena syafaatnya, kemudian karena perjuangannya kita bisa berdiri di sini menambah ilmu di dalam kegiatan ini yang nantinya akan kita realisasikan kepada peserta didik kita di SBN 25 Padang. Baiklah rekan-rekan semuanya, hari ini kita akan mendengar pemaparan dari Ibu Etni tentang pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan dia kembangkan di sekolah kita ini. Nantinya diharapkan ini berdampak kepada pembelajaran yang ada di sekolah dan akhirnya membuat peserta didik kita pintar, cerdas, berprestasi sesuai dengan visi yang kita terapkan di sekolah kita ini. Saya berharap kegiatan ini nantinya juga ada manfaatnya bagi rekan-rekan, seminimnya adalah sebagai motivasi diri untuk lebih meningkatkan kompetensi dan untuk lebih lagi tergerak, ya. Kemudian kita harus mengikuti hal-hal yang diterapkan oleh Kemendikbud. Salah satu contohnya adalah PGP ini, program guru penggerak yang telah dicanangkan sudah berapa angkatan ini di Kabupaten kita, sudah 6 angkatan. Saya selaku pimpinan di sini mengharapkan tindak lanjut dari kegiatan ini nantinya besar dampaknya bagi murid kita dan besar juga dampaknya bagi para pendidik yang ada di sekolah ini. Saya rasa sekian kata sambutan untuk kegiatan ini. Semoga kegiatan kita berjalan dengan hikmat dan lancar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberi sambutan. Sekarang kita masuk ke acara berikutnya, yaitu penyampaian materi oleh Ibu CGP kita, Bu Etni Bayandri. Kepada Bu Etni dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 75 Padang, yang sama-sama terhormati Ibu Majelis Guru SDN Negeri 5 Padang. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa berjumpa di tempat yang kita cintai. Kemudian salam dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah Ibu, rekan sejawat semuanya, saya tidak akan menyampaikan kata-kata penghormatan, langsung saja saya akan memaparkan materi kita pada kesempatan ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif
itu yang terdapat pada modul 1.4. Ya, baiklah, Ibu, sebelum kita mulai materi, kita melakukan case breaking dulu. Semua Ibu, saya mohon untuk berdiri. Nah, kita ikuti semuanya ya Ibu, biar semangat nanti. Dan terima kasih Bapak Ibu, Ibu-ibu. Jadi mudah-mudahan dengan melakukan case breaking ini kita makin semangat nanti mendengarkan materinya ya Ibu-ibu. Nah, kemudian kita lanjut. Konsep utama budaya positif. Jadi konsep utama budaya positif di sini yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan keras. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru harus berdasarkan prinsip yang mempertimbangkan proses perkembangan peserta didik terhadap capaian kompetensi. Oleh sebab itu, pembelajaran yang dirancang harus memenuhi kebutuhan dan karakteristik beragam dari masing-masing peserta didik agar proses belajar pun menjadi lebih bermakna. Itu sama dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu hal yang cukup menarik perhatian yang diusung dalam pelajaran paradigma baru adalah penyerahan profil pelajar Pancasila sebagai acuan kebijakan sistem pendidikan yang dalamnya memiliki 6 kompetensi dan karakter
esensial. Ini tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid. Ilustrasi bahwa semua penguatan posesif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini miskonsepsinya. Artinya miskonsepsi ini apa pemikiran kita selama ini tentang teori kontrol ini, pemikiran yang salah. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya yaitu realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda. Ini yang membedakan respon dengan kontrol. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, sedangkan kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Lanjut kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kalau kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu perbedaannya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol di sini semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, itu respon. Kemudian teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol lain, itu kontrolnya. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di kontrol, model berpikir menang-menang. Kita masuk pada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Itu artinya. Tapi mungkin sebelumnya itu mungkin pada diri saya ya. Sebelumnya disiplin itu saya terapkan itu banyak berupa ancaman untuk mendisiplinkan murid-murid sebelumnya yang saya lakukan ataupun hukuman. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama dan bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yaitu profil pelajar Pancasila beriman. Kita tahu semuanya yang profil pelajar Pancasila itu apa saja: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi kita sebagai guru harus paham apa itu nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila yang di dalamnya juga ada beberapa terdapat poin-poin. Kemudian Ibu Premier program PYP itu yang terdapat toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias,
empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama bertahan hidup. Itu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua kasih sayang dan merasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga penguasaan. Penguasaan di sini yang termasuk harga diri, keinginan untuk diangkat, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia itu kebebasan. Di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini kita masuk kepada konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi selama ini mungkin kita semua melakukan konsep disiplinnya dengan identitas gagal. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menerapkan untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Yang pertama itu disiplin dengan identitas gagal itu hukuman yang contohnya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid merasa rendah diri. Ini akibatnya nanti kalau kita disiplin ini dengan namanya identitas gagal. Kemudian penghargaan sini tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merusak hak. Jadi itu makanya kemarin dari kurikulum 13 itu sudah dimulai tidak memakai ranking, karena ini termasuk konsep disiplin yang identitas gagal. Jadi penghargaan itu mungkin untuk bagi murid yang mendapat lebih tinggi tentu termotivasi bagi mereka, tapi lain juga halnya dengan yang tidak mendapat nilai yang tinggi, itu merasa mereka itu rendah. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Kita masuk dulu pengertian restitusi itu karena itu kita harus paham dulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi: 1. Bukan untuk menebus rasa bersalah, namun belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran
atau paksaan. Keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar untuk mencari tindakan. Lanjut, fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi. Yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri-ciri restitusi. Nih, perbedaan kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Yang pertama itu ada hukuman. Kita perbedaannya di sini. Ini kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas, itu contohnya, itu berupa hukuman gitu. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut, atau semacam yang pernah juga saya lakukan itu kalau anak-anak tidak membuat PR, saya suruh keluar, kemudian mengerjakan PR di luar. Nah, kadang itu ada juga saya pernah lakukan itu PR 5 karena tidak membuat PR, sekarang saya kasih 10, itu juga berupa hukuman. Kemudian yang masuk dengan perbedaan dari konsekuensi ini, yang pertama, guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Nah, ini konsekuensi, ini masuk konsekuensi. Kemudian guru tegas dan menghormati peraturan. Kita masuk lagi, ini perbedaan dari restitusi yang ketiga ini. Apa itu yang seperti apa restitusi itu? Restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas, menyelesaikan masalah. Nah, kita kan sebelum kita masuk, kita itu harus dulu membuat keyakinan kelas. Kalau kita membuat keyakinan kelas, nanti kita menanyakan, mengapa tidak membuat PR, apa masalahnya, keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar itu. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati orang lain. Itu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lima posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Ini yang termasuk 5 posisi kontrol guru. Dan kita masuk ke posisi kontrol guru yang pertama, penghukum. Pertama adalah penghukum. Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti, disertai gestur menunjuk-nunjuk, menghadik, dan mata melotot. Dampak posisi kontrol tersebut, penghukum ini, murid dapat menjadi pendendam. Jadi dengan posisi penghukum ini, murid itu bisa menjadi seorang pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Posisi kontrol yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Yang kedua ini, pada posisi ini guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum, murid dapat melupakan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya
sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Jadi ini posisi kontra yang kedua, merasa bersalah. Nanti di akhirnya nanti saya sediakan video, bisa kita menyimak videonya masing-masing kontrol. Yang ketiga adalah posisi kontrol teman. Pada posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah, dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Dampak posisi kontrol ini dapat positif dan negatif. Jadi kalau tema ini bisa berdampak positif dan negatif. Positif dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid. Sedangkan negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Ini negatifnya. Kemudian hal lain yang dapat timbul yakni murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu dan akan berlaku semaunya jika bersama guru lain. Ini ada positif, ada negatifnya. Kalau posisi kontrol teman. Yang keempat itu posisi kontrol pemantau. Pada posisi ini, pemantau atau posisi mengawasi, ketika mengawasi guru bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi ini berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib atau peraturan sekolah. Ini posisi kontrol yang terakhir itu yang diposisikan kontrol manajer. Jadi di sini kita diharapkan sebagai tenaga pendidik kita berada pada posisi kontrol manajer ini. Posisi kontrol yang terakhir manajer ini posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsen solusi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dengan memosisikan diri sebagai manajer akan berdampak negatif bagi penguatan watak karakter murid. Jadi nanti sekarang mungkin ibu masih bertanya apa manajer itu. Nanti di akhir ini saya akan lanjutkan videonya biar lebih jelas. Ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk posisi kontrol apa kan? Ibu-ibu. Termasuk posisi kontrol apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Oh bukan. Kalau manajer kita pasti menanyakan kesalahan anak-anak kita. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi ini artinya kita kecewa, berarti kita merasa anak itu akan merasa merendah diri. Jadi ini bisa kita bawakan ke hukuman ataupun ke hukuman. Misalnya kita bantu. Kalau manajer kita pasti, kalau manajer itu kita bertanya kepada mengapa kamu melakukan ini. Kemudian murid menjawab. Karena itu Bu. Jadi ini kalau seperti ini kamu bagaimana, kayak mana yang telah kamu
melanggar. Jadi kita berbicara itu menanyakan dulu kepada murid itu, kalau itu yang manajer. Yang manajer inilah yang harus kita pakai nanti, yang harus kita terapkan. Memang sulit, tapi mudah-mudahan kita bisa nanti bersama-sama. Memang sulit untuk melaksanakannya, tidak seperti yang saya di depan ini berbicara, tidak seperti mudah bicara di depan. Tapi mudah-mudahan kita bisa nanti menerapkannya seiring dengan waktu. Ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, resep kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Awalnya kalau membuat keyakinan kelas ini kita buat peraturan dulu. Di peraturan itu kita rubah menjadi keyakinan kelas ke kalimat positifnya. Kalau peraturan kan artinya harus memaksa kalau peraturan. Kalau keyakinan nanti kita rubah kalimat peraturan itu, sudah kita buat peraturan, kemudian kita rubah kalimat peraturan itu menjadi kalimat pada keyakinan kelas. Nanti saya tanya. Ya catat dulu, insya Allah kalau bisa jawab. Nah, kemudian langkah-langkah keyakinan kelas. Tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Kemudian eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Ambil kesimpulan dari ide murid, kemudian ubah ide menjadi keyakinan kelas. Jadi ide ini dulu kita kan membuat peraturan, kemudian ide ini kita menjadikan keyakinan kelas. Kemudian selalu ingatkan jika murid mulai mengabaikan kesepakatan, kemudian refleksikan bersama dalam kurun waktu tertentu. Ini langkah-langkah keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja akan mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini contohnya hasil keyakinan kelas. Bertanggung jawab mengerjakan tugas PKM manapun yang tadi. Ini contohnya hasil keyakinan kelas. Bertanggung jawab mengerjakan tugas PKM. Yang kedua, bersikap jujur. Yang ketiga, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Ini contoh dari keyakinan kelas. Yang keempat, bersikap sopan dan menghormati guru. Yang kelima, saling tolong menolong. Yang keenam, hidup rukun dengan teman. Ini contoh dari keyakinan kelas. Kalau kita peraturan kan misalnya siapa piket hari kita kan bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, itu kan harus sudah ada positif. Yang awalnya peraturan setiap mau kelas 3, contoh kelas 6 itu harus mengerjakan piket, kan itu peraturannya. Kita ubah kalimat positifnya, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Jadi artinya anak-anak kelas 6 itu keyakinan kelasnya
bertanggung jawab dengan tugas B, bukan kita harus piket, bukan seperti itu. Kemudian tidak boleh berbohong, itu kan kalimat kita ubah bersikap jujur, itu kayak kalimat positif. Nah, kita masuk kepada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntut murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi murid untuk lebih baik sepanjang hidupnya, dan motivasi tersebut muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena faktor takut maupun mengharapkan imbalan. Proses segitiga restitusi diawali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali hal-hal yang menjadi penyebab dan konsekuensi suatu kesalahan yang dilakukan oleh murid. Ini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga, keyakinan keras. Ini tahapan dari segitiga restitusi tersebut. Kita masuk kepada menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini contohnya, berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia sempurna. Ibu bapak juga pernah kok melakukan itu. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini contoh kata-kata dari dalam menstabilkan identitas. Kamu berhak merasa gitu. Itu contoh dari perkataan guru terhadap murid dalam menstabilkan identitas peserta didik yang bermasalah tersebut. Kemudian yang kedua, langkah kedua restitusi segitiga itu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini kamu pasti punya alasan. Setelah kita langkah restitusi yang pertama, menstabilkan identitas tadi, kita validasi tindakan yang salah tersebut dengan bahasa kita. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih dulu dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang membuat yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian yang ketiga, prosesnya itu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita yang telah kita buat? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, sebelumnya kita saksikan video seperti apa itu segitiga penyelesaian segitiga restitusi itu. Ibu dan bapak murid 1, posisi untukku. 2, pos meja. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 Nah, ini mau kita saksikan bagaimana anak posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. ini posisi kontrol hukum. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik. Ini posisi penghukum itu biasanya anak akan dendam sama kita. Itu negatifnya. Fungsi his. Kedua, posisi pembuat bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolahnya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti. Ini merasa bersalah ya, posisi kontrol merasa. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau mau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, ini yang kedua ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang dibicarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kita lanjut kepada posisi kontrol teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis Bu saya mau bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kerja Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana di kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa salah tes semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu lihatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tinggal rumah menyetel alam saya Bu. Baik, kalau Naren komentar alam di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan teman kalian. Kira-kira akan mulai saya alami kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat. Itulah posisi kontrol yang perlu kita terapkan seharusnya. Tapi sudah dikatakan tadi
tidak gampang untuk kita melaksanakan, tapi mudah-mudahan dengan ada kolaborasi antara warga sekolah kita dapat melaksanakannya nanti. Dan ini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Kita tidak boleh mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Mungkin itu sudah banyak terjadi di sekolah kita. Artinya murid kita sudah banyak yang mengalami identitas gagal pada saat itu. Kemudian ajukan pertanyaan pernyataan, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahan nyata, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Ini ajukan pertanyaan. Dalam validasi tindakan sisi 2-nya, ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya mengenai sesuatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenal dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan murid. Kemudian pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Ajukan pernyataan. Kamu bisa saja bertindak lebih 3 baht lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Jadi anak-anak kita itu berbuat sesuatu yang salah itu pasti ada alasannya. Jadi kita harus menanyakan apa alasan mereka sebelum kita menyalahkan mereka. Kemudian bukan menyalahkan mereka ya, tapi menanyakan alasan mereka itu berbuat itu karena apa. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin ketika melakukan kesalahan itu ada yang dipertahankan dari dirinya itu. Kemudian mungkin kamu bisa mempelajari suatu buku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Itu yang termasuk langkah kita dari segi 3 restitusi tersebut. Menanyakan keyakinan kelas itu yang ketiga yang kita lakukan pada restitusi segi 3. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Ajukan pertanyaan. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Jadi apa yang kita yakini sebelum kita membuat keyakinan kelas, kemudian dinilai apa yang telah kita sepakati. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu pertanyaan yang terakhir. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segi 3 restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Kemudian 3, pemecahan masalah sebisa mungkin merelakan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Yang kelima, perlu didedikasi waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Artinya kita di sini yang perlu diperhatikan adanya suatu usaha. Apakah anak tersebut mau dia berubah dirinya? Kita tanyakan. Kalau mau mulai dari kapan, kita tanyakan kepada mereka, kepada murid. Itu langkah yang perlu, hal-hal yang perlu diperhatikan. Segi 3 restitusi yang diharapkan
diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kalau biasanya kita yang menyelesaikan masalah guru yang menyelesaikan. Sekarang kita bawa mereka agar mereka juga bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan posisi kontrol yang kita pakai. Kemudian murid semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Itu yang diharapkan dari segi diskusi ini. Jadi penutupnya di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu dalam standar nasional pendidikan yang diharapkan. Dan itulah ibu-ibu yang dapat saya paparkan hari ini. Mungkin kalau ada yang ditanyakan di sini, akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Wendy yang sudah menyampaikan materinya pada hari ini. Kepada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, silakan dibuka pada segmen pertama ini 2 buah pertanyaan. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bertanya. Silakan. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ya, kepada Bu Martin Ningsi, persilakan untuk memberi pertanyaan. Oh, Ibu Nabila, silakan Ibu Nabila untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin bertanya tentang bolehkah menggolongkan posisi kontrol guru hanya berdasarkan hasil akhir dari cerita? Boleh menggolongkan kontrol guru dari posisi akhir cerita. Silakan Bu Wendy dicatat dulu. Bolehkah menggolongkan posisi kontrol guru hanya berdasarkan hasil akhir dari cerita? Silakan dicatat dulu. Nanti kita diskusikan bersama. Bagaimana meyakini siswa agar berperilaku positif tanpa memberikan tekanan atau hukuman? Bagaimana meyakinkan siswa untuk berpikir positif, gitu? Agar berperilaku positif tanpa memberikan tekanan atau hukuman. Ya, silakan. Untuk pertanyaan Bu Nabila sudah dicatat oleh Bu Wendy. Silakan pertanyaan yang kedua. Siapa yang ingin bertanya lagi, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang posisi kontrol mana yang bisa diterapkan pada sekolah kita di antara posisi
yang banyak tadi ada di video tadi. Jadi posisi mana yang harus diterapkan sebagai seorang guru yang mendidik ya? Nah baiklah, dari segmen pertama ini kan saya buka 2 pertanyaan. Jadi sudah bertanya Nabila sama Bu Tut Trianti. Sekarang saya serahkan untuk menjawabnya kepada Ibu Wendy Beanti. Kepada Bu Wendy dipersilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Kemudian terima kasih kepada juga ibu-ibu semuanya yang telah bertanya. Di sini kita tidak harus bertanya ya, tapi juga berbagi juga bisa, bertanya juga bisa, menanggapi juga bisa. Karena di sini kita sama-sama belajar. Mungkin di antara ibu-ibu nanti ada yang menanggapi. Dan pertanyaan pertama tadi dari Ibu Nabila itu, bagaimana meyakini siswa agar dia bisa berpikir positif tanpa melakukan hukuman. Ya, ini tadi sudah kita pelajari. Posisi kontrol guru itu ada 5 tadi. Ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu posisi kontrol guru penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima manajer. Jadi di sini antara posisi kontrol itu bisa menjawab sekali pertanyaan dari Bu Tutrianti ya. Di sini kita sebagai pendidik tidak diharapkan lagi untuk menyerahkan posisi kontrol penghukum, pembuat bersalah, rasa bersalah, teman dan pemantau. Jadi di sini kita diharapkan bisa nanti tenaga pendidik ini kita menerapkan perilaku posisi kontrol guru manajer. Ini yang diharapkan. Tapi memang tidak bisa kita laksanakan begitu seperti membalikkan telapak tangan mudah, tidak. Itulah nanti usaha kita, bagaimana kita bisa menjadi guru yang bisa menerapkan posisi kontrol guru yang manajer ini. Kita tanpa kita melakukan yang posisi hukum, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman pemantau, karena di setiap posisi kontrol yang keempat ini itu ada negatifnya yang telah kita simak tadi. Videonya pun sudah dipaparkan tadi. Ada negatifnya. Mereka tidak bisa. Kalau yang penghukum negatifnya nanti bisa-bisa anak peserta didik ini akan dendam sama kita. Iya, depan kita dia angguk-angguk. Iya Bu, kita suruh hukum lari sekali. Ya Bu, tapi dalam hatinya bagaimana? Pasti ada mendongkol sama kita. Pasti itu. Ibu tuh terlambat dan dan dihukum, pasti ada. Jadi akhirnya dia ada dendam gitu dari dalam dirinya. Kemudian pembuat rasa bersalah itu, kalau pembuat rasa bersalah ini nanti anak itu bisa jadi rendah diri dia jadinya, karena kita menyalahkan. Bahasanya memang kita lembut, tapi dengan bahasa lembut tadi rasa merendahkan dirinya, menyalahkan dia gitu. Begitu juga dengan teman. Kalau teman bisa dekat, tapi dekatnya dengan guru yang tertentu. Contohnya kelas 6 ya, atau kelas 5 atau kelas berapa lah contohnya. Kita berlaku teman sama baik ya, baik-baik kita anggap dia seperti teman, tapi kepada guru yang tertentu saja, tidak kepada semua guru itu yang teman. Jadi inilah kalau negatifnya. Mungkin dia sama Bu Susi dia baik, tapi apa? Sampai nanti dia bermasalah diselesaikan sama Bu Nek, dia tidak seperti Bu Susi menyelesaikannya. Kalau Bu Susi seperti teman, tapi Bu Nek nanti seperti rasa bersalah atau penghukum. Akhirnya dia tidak suka sama Bu Nek, dia lebih suka sama Susi. Itu negatifnya kalau teman. Kemudian kalau pemantau nih kepada terlebih pada
ada konsekuensi. Contohnya peraturan sekolah kita, kalau terlambat, kalau kita 15 menit, kita lari lapangan. Nah, termasuk seperti itu juga peraturan sekolah, konsekuensinya. Nah, ini manajer inilah kita tanyakan dulu, tanyakan dulu, kenapa kamu terlambat? Nah, oh begini Bu, saya terlambat. Contohnya tadi Aren terlambat karena bangunnya kesiangan. Kemudian ditanyakan lagi, kenapa bisa bangun kesiangan? Oh saya lupa Bu menghidupkan alarmnya. Nah, kalau kamu lupa sekarang menghidupkan alarmnya, ada nggak di dalam rumah kamu itu yang bisa mengingatkan kamu untuk menghidupkan alarm? Oh ada Bu, kakak saya, ibu saya. Ya sekarang besok bantu sama kakak ya untuk mengingatkan alarmnya supaya nanti jangan terlambat lagi. Seperti itu. Kemudian ya Bu, nah sekarang keyakinan mana yang Naren langgar? Yaitu di sini kita tanya, mau dia pun ini Naren tuh kalau bahasa lawannya pada bakpo kayak gini tuh kalau kami itu bakpo itu artinya ada disiplin namanya. Kini mau tak Naren berubah? Mau Bu, seperti itu yang perlu kita lakukan. Tapi saya bilang tadi tidak mudah, tapi kita harus berkolaborasi untuk bisa nanti menerapkan posisi kontrol yang diterima ini, yaitu posisi kontrol manajer, yaitu dengan menerapkan restitusi segitiga tadi namanya. Nah itu mungkin kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada jawaban yang telah diberikan oleh Bu Eni. Apakah Bu Tutriati sama Ibu Nabila sudah memahami jawaban Bu Eni atau bagaimana? Untuk kesimpulannya mungkin begini, materi menyebarkan pemahaman pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang harus sesuai dengan 6 profil pelajar Pancasila, yang mana kita sebagai seorang guru harus menggunakan salah satu dari 5 kontrol guru, yaitu kontrol manajer. Mungkin itu ya isinya dari yang disampaikan oleh Bu Eni. Saya sebagai moderator pada hari ini saya cukupkan sampai di situ. Banyak maaf masih kemungkinan sedikit kita ngomong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.